Halo anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai materi persamaan kuadrat. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi persamaan kuadrat. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Oke, sebelum kita ke bentuk umum, kita ingin mengetahui apa sebenarnya definisi dari persamaan kuadrat? Apa kalian masih ingat? Oke, baik. Definisi dari persamaan kuadrat tersebut adalah di mana suatu persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertingginya 2. Nah, bagaimana bentuk umumnya? Nah, jadi di sini bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa di sini a tidak boleh sama dengan 0? Apakah ada yang tahu alasannya? Oke, baik. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Ini karena seperti definisi yang sudah kita dengarkan sebelumnya, di mana persamaan kuadrat merupakan persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, jika a ini sama dengan 0, maka bagaimana jika a 0 dikali dengan x kuadrat, hasilnya maka akan menjadi 0. Ya, jadi tidak akan membentuk persamaan dengan pangkat tertinggi 2. Oleh karena itu, syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah a tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya a, b, dan c ini merupakan elemen dari bilangan real, di mana a dan b ini merupakan koefisien. A merupakan koefisien dari x kuadrat dan b merupakan koefisien dari x. Dan c adalah konstanta. Ya, jadi dia bilangan yang berdiri sendiri. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ada beberapa cara penyelesaian persamaan kuadrat. Itu ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Ya, jadi pemfaktoran di sini ada beberapa penyelesaian yang dapat kita selesaikan dengan pemfaktoran. Perlu kalian ingat, pemfaktoran sudah pernah kalian dapatkan pada materi di kelas 7 tentang bentuk aljabar. Jadi, di sini ada 3 macam pemfaktoran. Yang pertama itu pemfaktoran distributif. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, jadi di sini bentuknya itu AX plus minus. Ini artinya bisa plus dan juga bisa minus. AY itu sama dengan bentuk pemfaktorannya seperti ini. A dalam kurung X plus minus Y. Oke, yang selanjutnya pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Ya, jadi di sini bentuknya seperti ini. A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan jika difaktorkan menjadi seperti ini. Dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A minus B. Yang terakhir yaitu pemfaktoran yang akan kita pelajari yaitu pada persamaan kuadrat. Jadi
dengan variabel yang memuat pangkat tertingginya adalah 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, tahap inti dari pemfaktoran ini itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, di mana B di sini, B yang merupakan koefisien dari X, ya, B ini itu sama dengan P plus Q. Jadi suatu bilangan jika dijumlahkan maka hasilnya adalah B. Dan C yang merupakan konstanta itu sama dengan P dikali Q. Jadi C ini merupakan bilangan jika kedua bilangan tersebut dikalikan maka hasilnya adalah C, ya. Oke, baik. Nah, supaya lebih jelas, maka kita akan menuju contoh soal. Nah, sini contoh soal, tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 4x dikurang 30 sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita bersama-sama ya. Ya, jadi di sini tadi soalnya adalah 2x kuadrat plus 4x minus 30 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa lebih sederhanakan, yaitu kedua ruas sama-sama dibagi dengan 2. Ya, dibagi 2. Jadi bentuknya lebih sederhana, yaitu x kuadrat plus 2x minus 15. Oke, selanjutnya gimana caranya kita memfaktorkannya? Mari kita lihat. Nah, di sini kita bisa mendata terlebih dahulu nilai dari A, B, dan C. Kalian masih ingat kan bentuk umum dari persamaan kuadrat? Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa bentuk umumnya yaitu A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0. Oke. Ya, jadi A ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Oke, di sini kita bisa lihat berapa koefisien dari X kuadrat. Ya, jadi koefisiennya itu sama dengan 1. Kenapa tidak ditulis? Ya, karena 1, maka tidak ditulis 1 begini. Hanya ditulis X kuadrat. Oke, selanjutnya B. Di sini B merupakan koefisien dari X. Kita lihat di sini X. Jadi berapa nilai dari B? Oke, baik. Nilai dari B itu sama dengan 2, karena koefisien dari X adalah 2. Selanjutnya C. C ini konstanta. Ya, bisa kita lihat di sini C itu sama dengan minus. Ingat ya anak-anak, kita lihat tandanya ini. Ya, jadi di sini konstantanya itu sama dengan minus 15. Nah, tadi gimana? Sudah dijelaskan bahwa ketika kita akan memfaktorkan, maka untuk memfaktorkan B ini sama dengan suatu bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 2. Kita misalkan kedua bilangan itu yaitu P dan Q. Dan C, dua bilangan tersebut jika dikalikan hasilnya C. Ya, kita misalkan dua bilangan tersebut P dan Q. Itu hasilnya minus 15. Sehingga kita dapatkan ya seperti ini.
karena tadi bentuk ya, jadi tadi kita misalkan kedua bilangan tersebut dengan P dan Q. Ya, jadi bilangan apa yang jika dijumlahkan akan sama dengan 2 dan ketika dikalikan akan sama dengan minus 15. Kita dapatkan bilangan tersebut adalah minus 3 dan 5, di mana ketika minus 3 ditambahkan dengan 5 itu akan menghasilkan 2 dan minus 3 dikali 5 akan menghasilkan minus 15, oke? Nah, jadi selanjutnya didapatkan X minus 3 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas kita tambahkan 3 supaya menyisakan variabel X, karena kita akan mencari nilai X. Nah, jadi 0 ditambah 3 hasilnya 3, dan di sini kedua ruas dikurangi 5 supaya menyisakan variabel X. Jadi didapatkan X sama dengan minus 5. Oke, jadi akar-akar penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat plus 4x minus 30 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan, jadi akar-akarnya itu X sama dengan 3 dan, oke, jadi kata penghubungannya dan karena akar-akar penyelesaiannya. Oke, X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 5. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang kedua yaitu penyelesaian dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita akan langsung ke contoh soal. Sini, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat minus 6x plus 8 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelumnya yang cara yang pertama yaitu pemfaktoran, itu merupakan cara yang paling sederhana, tapi tidak semua soal kita dapat selesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi, dengan melengkapkan kuadrat sempurna ini merupakan pilihan lain ketika metode pemfaktoran tidak dapat digunakan. Oke. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langsung saja. Ya, jadi tadi soalnya adalah x kuadrat minus 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu, baik, langkah pertama. Di sini kita lihat bahwa koefisien dari x kuadrat 1, jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi. Oke. Nah, di sini ada konstanta. Nah, yang berupa angka, konstanta angka, kita buat supaya berada di ruas kanan. Ya. Sehingga kedua ruas ini, kedua ruas dikurangi 8. Oke. Ya, sehingga didapatkan x kuadrat minus 6x sama dengan minus 8. Oke, selanjutnya adalah kita melihat suku koefisien dari x. Ya, sini kita dapat koefisien dari x adalah minus 6. Nah, koefisien ini kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2, itu hasilnya sama dengan, oke, sebentar.
Ya, ini sama dengan berapa? Minus 6 dibagi 2? Oke, bagus. Minus 3 ya. Nah, sini kita sudah dapatkan minus 3. Jadi, minus 3 ini kita jumlahkan pada kedua ruas. Jadi, ditambah minus 3 dan dikuadratkan. Ya, angkanya begini ya. Dikuadratkan, oke. Dan di sini juga kita tambahkan dengan minus 3 dan dikuadratkan. 3 kuadrat. Oke. Nah, kita dapatkan minus 3 kuadrat berapa hasilnya? Ya, 9 ya. Jadi, menghasilkan bentuk seperti ini. X kuadrat minus 6X plus 9 itu sama dengan minus 8 plus 9. Ya, jadi ini kita operasikan itu didapatkan X kuadrat minus 6X plus 9 sama dengan 1. Nah, sini selanjutnya ya, kita ubah menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Jadi kita perlu memperhatikan ini ya, seperti tadi kita misalkan ada dua bilangan, misalkan P dan Q, yang jika dijumlahkan akan menghasilkan minus 6 dan jika dikalikan akan menghasilkan 9. Ya, jadi kita dapatkan bilangan tersebut adalah minus 3. Ya, minus 3. Oke. Kita sudah membuat bentuknya menjadi rumus jumlah atau selisih kuadrat. Nah, selanjutnya adalah kita akarkan kedua ruas. Ya, jadi karena kuadrat kita akarkan nih menjadi akar 1. Ya, oke. Selanjutnya adalah X minus 3 itu sama dengan berapa? Akar 1. Jadi akar 1 itu sama dengan plus minus 1. Ya, dari sini kita dapatkan bahwa X minus 3 sama dengan 1 atau karena plus minus ya. Ingat, plus minus X. Jadi ada 2. Yang kedua yaitu X minus 3 sama dengan minus 1. Oke, baik. Kita operasikan di sini. Kedua ruas dijumlahkan 3 supaya menyisakan X. Sehingga didapatkan X sama dengan 4. Dan di sini kedua ruas dijumlahkan juga dengan 3. Sehingga didapatkan X sama dengan 2. Oke, jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya, jadi kita dapatkan akar-akar dari persamaan ini, X kuadrat minus 6X plus 8. Itu adalah 4 dan 2. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjut. Yang terakhir yaitu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC yang biasa kita kenal. Nah, ya, jadi rumus ABC itu adalah X 1,2. Jadi ini merupakan akar-akarnya ya, X1 dan X2 itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Oke, jadi biasanya rumus ABC ini bisa digunakan pada semua persoalan mengenai permasalahan kuadrat, asalkan permasalahan tersebut memiliki penyelesaian
biasanya pasti bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC ini. Oke. Ya, jadi di mana kita ingat kembali A, B, dan C ini merupakan koefisien dari bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk umumnya perlu kalian ingat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal. Ya, di sini ada soal tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat minus 5x minus 14 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Oke, gimana penyelesaiannya? Ya, jadi kita data dulu tadi nilai dari A, B, dan C-nya ya. Ya, jadi tadi soalnya adalah x kuadrat minus 5x minus 14 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini nilai dari A itu sama dengan 1, B minus 5, dan C minus 14. Nah, ketika sudah mendapat nilai tersebut, kita langsung substitusikan pada rumus ABC tadi ini ya. Oke, kita substitusikan minus B. B tadi kita dapatkan minus 5. Jadi, langsung substitusikan minus 5 plus minus akar dari minus 5 kuadrat minus 4 dikali 1 dikurangi 14. Ya, 14 ini dari 4 dari nilai C. Ya, jadi ini 4AC dibagi 2A. A di sini 1, jadi 2 dikali 1. Oke? Ya. Jadi langsung kita operasikan di sini. Jadi positif ya, karena negatif kali negatif sama dengan positif, plus minus, minus 5 kuadrat. Berapa hasilnya? 25, oke? Ini kita operasikan, didapat 56. Ya, dibagi 2. Oke, lanjut. Kita jumlahkan yang di dalam akar, itu sama dengan akar dari 81. Ya, berapa akar dari 81? 9 ya. Oke, ini masih tetap 5 plus minus 9 dibagi 2. Dari sini kita dapatkan nih, kan tadi X 1,2. Nah, sekarang kita sudah pecahkan akar dari X1 dan akar-akar penyelesaiannya itu X1 dan X2 ya. Karena ini plus minus, jadi kita pisahkan. X1-nya 5 plus 9 dibagi 2, yaitu sama dengan 14 bagi 2 atau sama dengan 7. Dan X2-nya, akar keduanya itu 5 dikurang 9 dibagi 2, itu sama dengan minus 2. Ya, jadi akar-akar penyelesaiannya adalah 7 dan minus 2. Oke, sudah mengerti ya anak-anak? Oke, yang terakhir. Nah, di sini ada aplikasi persamaan kuadrat. Jadi, dari beberapa cara tersebut, nah kita dapat mengaplikasikannya pada persoalan yang bersifat kontekstual atau realistik. Nah, kita langsung saja langkah-langkahnya. Nah, dari soal, biasanya aplikasi persamaan kuadrat ini berupa soal-soal cerita. Jadi kita misalkan bilangan-bilangan dalam soal cerita tersebut dengan variabel tertentu. Nah, biasanya yang paling umum kita misalkan dengan X atau Y. Atau kalian jika ingin memisalkan dengan variabel lain, tentu saja boleh, misalnya M, N, atau P, Q. Ya. Yang kedua, membuat model matematika berupa persamaan kuadrat dari persoalannya ya.
Kemudian yang langkah terakhir yaitu menentukan akar-akarnya dari model matematika yang sudah kita buat dengan menggunakan 3 cara yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi bisa dengan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Kita langsung saja melihat contoh soalnya. Sini ada kuadrat suatu bilangan ditambah 5 kali bilangan itu dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan bilangan itu. Nah, bagaimana teman-teman penyelesaiannya? Oke, kita lihat ya bersama-sama. Nah, tadi bagaimana langkah pertama? Kita misalkan dulu bilangan tersebut. Nah, di sini dalam soal ini kita misalkan bilangan itu adalah M. Nah, berdasarkan ketentuan dalam soal, kita peroleh hubungan sebagai berikut. Nah, tadi dalam soal dikatakan bahwa suatu bilangan, 5 kali bilangan itu kuadrat. Jadi di sini kuadrat suatu bilangan. Nah, tadi bilangan kita misalkan apa? M. Nah, jadi di sini kuadrat. Nah, M kuadrat ditambah 5 kali bilangan itu. Ditambah 5 kali. Bilangan itu tadi kita misalkan apa? M ya, anak-anak. Oke. Lalu dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, jadi ini merupakan model matematika dari persoalan di atas. Oke? Sudah mengerti ya? Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menyelesaikan? Ya, di sini kita menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran yang paling sederhana. Ya, karena di sini bisa kita faktorkan, ya didapatkan 6 dan minus 1. Oke? Ya, di sini. Karena plus 6 dan minus 1. Kita jumlahkan akan menghasilkan 5 dan ketika dikali akan menghasilkan minus 6. Oke? Ya, dari sini kita operasikan, kita dapatkan nilai M itu sama dengan minus 6 atau M sama dengan 1. Jadi, bilangan yang dimaksud dari soal ini adalah minus 6 atau 1. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah bisa dimengerti penjelasannya? Semoga bisa ya. Oke, ternyata pembahasan kita sudah cukup sampai sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan mengenai persamaan kuadrat dan cara penyelesaiannya serta aplikasinya dapat membantu kalian memahami lebih lanjut materi terkait persamaan kuadrat. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatannya dan tetap semangat belajar. Oke, sekian dari Ibu pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat!